Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Anwar Effendi. Kode sahamnya yaitu ESA, nama perusahaannya yaitu PT Surya Esa Perkasa Tbk. Jadi saya bahas dulu satu perusahaan ya. Nanti yang satunya di video selanjutnya. Oke, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita ganti dulu kodenya di sini ESA ya. ESSA. Kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Surya Esa Perkasa ini, kalau kita lihat dari bulan Januari itu harga sahamnya flat ya. Kemudian nanti di tanggal 12 Maret baru naik, kemudian terus naik, kemudian sideways lagi, kemudian naik lagi mencapai puncak cukup tinggi itu di tanggal 28, setelah itu turun lagi, kemudian sideways lagi, kemudian nanti di tanggal 9 Desember itu harga sahamnya naik mencapai puncak tertinggi di harga 575, tepatnya di tanggal 27 Desember. Setelah itu harganya turun seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 24 Januari 2022. Jadi di periode kenaikan ini ya. Oke, kita langsung saja buka data di aplikasi iPod. Oke, kita klik di sini kolom Broksum. Nah, kita ganti kodenya ESA ya, ESA. Kemudian di sini kita mulai dari tanggal 1 bulan 12 2021 sampai tanggal 24 bulan 1 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Surya Esa Perkasa Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari periode tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 24 Januari 2022, di periode ini investor besarnya melakukan normal akumulasi seperti itu. Jadi di periode kenaikan ini investor besarnya melakukan akumulasi, namun jumlahnya tidak terlalu besar seperti itu. Nah, mereka di sini markup, memborong, kemudian setelah itu jualan, borong lagi, jualan lagi seperti itu. Namun di sini kategorinya masih akumulasi ya, artinya mereka masih membeli dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan ketika mereka menjual seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah waktu yang tepat untuk masuk? Nah, ini silakan kita tunggu saja ya. Di sini bisa kita masuk dulu ya, karena ini berada di level supportnya ya. Ini kita tutup dulu. Nah, ini di sini berada di level supportnya ya. Silakan masuk sedikit kalau masih harganya turun, karena di sini kan indikasinya normal akumulasi. Jadi kalau masih turun lagi ya, nanti tunggu di level support di harga 300-an seperti itu. Nanti di sini ketika masih akumulasi sebaiknya, apalagi ketika akumulasinya besar, beli banyak di sini seperti itu. Namun ketika berubah menjadi distribusi, apalagi masif distribusi, sebaiknya keluar seperti itu. Itu sih saran dari saya seperti itu. Tapi keputusan tetap di tangan Anda ya sebagai investor seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Surya Esa Perkasa ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless, artinya sudah dicetak dalam bentuk digital. Nah, dari 100% yang beredar, itu investor besarnya memiliki porsi kepemilikan 53%. Jadi, investor besarnya
itu telah melepas kepemilikan mereka cukup besar ya, hampir setengahnya seperti itu. Nah, kemudian investor retail di perusahaan ini itu memiliki 21,7%. Ini kategori kepemilikan retail yang sudah cukup besar sekali. Diperparah lagi ketika investor besarnya di sini telah mau melepas hampir 50% kepemilikan mereka. Artinya kepentingan mereka sudah sangat sedikit di sini. Nah, ini berbahaya kalau kita tidak perhatikan secara terus-menerus data peta kepemilikannya. Apabila porsi kepemilikan investor besarnya terus berkurang, nah itu harga saham ini akan susah naik gitu. Sekalinya turun, akan turun dan diam terus seperti itu. Kenapa? Karena kepentingan dari investor besarnya sudah sangat sedikit di sini. Istilahnya mereka sudah mulai keluar dari perusahaan ini. Kecuali mereka akumulasi, kemudian menambah porsi kepemilikan mereka menjadi sekitar 70% atau 80%. Nah, itu secara psikologi mereka punya kepentingan yang sangat besar di sini. Seperti itu. Artinya mereka percaya dengan potensi dari perusahaan ini. Itulah sebabnya mereka masih menyimpan dana mereka di perusahaan ini. Seperti itu. Kalau mereka sudah tidak percaya, tentunya mereka pasti keluar dari perusahaan ini. Seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Anwar Effendi. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.